Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan tanggapan dari para pemateri. Yang pertama, mungkin saya izin meminta Ibu Vinda Damayanti Ansjar untuk memberikan tanggapannya atas materi yang disampaikan oleh Pak Sano. Kepada Ibu Vinda, kami silakan. Terima kasih Mas Baginda. Terima kasih atas pemaparannya Mas Sano. Itu cukup sangat komprehensif lah ya dari hulu sampai dengan ke hilir. Memang saat ini Indonesia seperti sudah saya disampaikan pada sambutan sebelumnya bahwa kita itu pengelolaan sampah di Indonesia itu yang masih belum terkelola itu sebesar 60%, itu sekitar 34,54 juta ton. Dan seluruhnya, sebagian besar, hampir seluruh kegiatan pengelolaan sampah bertumpu pada menitik beratkan pada pengelolaan sampah di TPA. Yang sayangnya 60% TPA itu dikelola masih secara dengan open dumping. Apalagi saat ini TPA-TPA banyak yang kami kunjungi bahwa kondisi sudah overload dan makanya dari kita dari KLH telah memberikan apa namanya 343 TPA dikenakan sanksi administratif, baik itu ada penghentian kegiatan open dumping ataupun juga ada penutupan TPA-nya, penutupan operasional TPA-nya dikarenakan sudah terlalu penuh sehingga berpotensi untuk terjadinya pencemaran akibat kegiatan open dumping tersebut. Padahal kalau kita mengacu di Undang-Undang Nomor 18 sudah jelas gitu ya di dalam pasal 29-nya itu bahwa orang dilarang melakukan penanganan sampah secara menggunakan pembuangan di tempat terbuka. Kemudian juga di pasal 44 di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang 18 tahun 2008, bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang Pengelolaan Sampah tahun 2008 diberlakukan. Jadi artinya tadi seperti Mas Sano sampaikan bahwa 2013 sudah harus ditutup tuh kalau ada TPA-TPA yang apa namanya masih open dumping. Namun pada kenyataannya hampir 60%-nya masih dikelola secara open dumping. Oleh karena itu, sebagai upaya represif, makanya pemerintah, dalam hal ini KLH, sedang melakukan pengawasan dan juga pendampingan serta penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk memaksa para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan TPA-nya. Jadi diberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pengelolaan sampahnya secara komprehensif dari hulu sampai dengan ke hilir. Maka untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya, pemerintah ini melakukan upaya-upaya yang terintegrasi dari hulu sampai dengan ke hilir sebagai prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sano tadi bahwa kita maunya nanti penerapan pengelolaan sampah ini mencapai keadaan ekonomi sirkular, di mana sampah-sampah yang masih memiliki nilai masih dapat dimanfaatkan ataupun didaur ulang, dan sehingga beban sampah yang dibuang ke TPA ini hanya merupakan residu. Oleh karena itu, sebagai prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, pendekatannya adalah melalui pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang saat ini sudah cukup berkembang di Indonesia, mulai menuju ekonomi sirkular seperti yang disampaikan oleh Mas Sano tadi. Melalui pengurangan sampah oleh produsen dengan menggunakan pendekatan extended producer responsibility, disitu disampaikan produsen harus mengurangi sampahnya, sampah kemasannya, mencegah terjadinya sampah, mencegah timbulnya sampah dengan redesign kemasannya. Kemudian yang paling penting ini adalah transformasi perubahan perilaku masyarakat. Jadi masyarakat harus mulai merubah perilakunya dengan mulai melakukan pemilahan dari sumber
dengan cara memilah sampah dan bisa mengolah sampah dari rumah tangganya masing-masing. Misalnya sampah-sampah dari sisa makanan, sampah-sampah dapur dicobalah untuk bisa melakukan composting di rumah masing-masing. Karena composting tidak susah dan sudah banyak apa namanya peralatan-peralatan untuk melakukan kompos. Kemudian membangun industrialisasi pengolahan sampah, ya salah satunya yang Mas Ano sampaikan tadi, bahwa melalui pengelolaan sampah, melalui pengolahan dan pemanfaatan menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku daur ulang maupun sebagai sumber energi terbarukan, serta pemrosesan sampah di landfill itu yang berwawasan lingkungan. Kebijakan-kebijakan itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Kemudian di dalam membangun industrialisasi pengelolaan sampah di Indonesia perlu juga dilakukan pendekatan berbasis teknologi ramah lingkungan yang teknologinya banyak sekali. Seperti yang sudah Mas Ano sampaikan juga udah banyak Mas Ano membuat inovasi-inovasi teknologi pengelolaan sampah itu secara teknologi ramah lingkungan, dan teknologi yang disampaikan ini adalah untuk semua mengurangi sampah yang terbuang di TPA. Tapi di sini untuk masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dalam hal melakukan pengelolaan sampah di daerahnya harus memperhatikan karakteristik geografinya, jumlah penduduknya, kapasitas fiskalnya itu harus diperhatikan. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerahnya. Saat ini juga teknologi tadi yang bisa para baik itu pemerintah daerah atau komunitas atau pegiat-pegiat persampahan ini banyak sekarang tersedia opsi teknologinya baik skala kecil ataupun komunal seperti fasilitas pusat daur ulang, bank sampah juga, bank sampah unit dan bank sampah induk ini sebenarnya sudah banyak sekali tersebar di Indonesia, namun banyak sekali yang mati karena kurang termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu diharapkan juga Pemda di sini pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan keberadaan bank sampah induk, TPS 3R, bank sampah unit, dan banyak kegiatan-kegiatan. Sebenarnya sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang mulai mengolah sampahnya dengan berbagai macam teknologi. Yang penting dan untuk menjadi perhatian adalah bukan hanya membangun atau menggunakan teknologinya, tapi adalah bagaimana memastikan fasilitas yang ada itu dapat beroperasi dengan optimal dan berkelanjutan. Fasilitas pengelolaan sampah harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan aspek teknis, pendanaan, kelembagaan atau sumber daya manusianya, dan partisipasi masyarakat agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Tadi Mas Ano sudah banyak bercerita tentang hal tersebut. Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah bahwa aspek teknis dan teknologi itu penting, tetapi aspek non-teknis juga tidak kalah penting. Tapi satu hal yang paling penting adalah komitmen pemerintah daerahnya ini. Kalau komitmen kepala daerah sudah kuat dan sudah komit dengan pengelolaan sampah, saya yakin ke bawahnya dapat melakukan pengelolaan sampah di lingkungan, dapat terselesaikan permasalahan sampah yang dibuang ke TPA. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Baginda. Kami serahkan kepada MC kembali, moderator kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu Vinda atas tanggapannya. Tadi dijelaskan dari sisi penegakan hukum, behavioral change, industrialisasi, yang tentunya harus tetap memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari sisi infrastruktur, mungkin lebih spesifiknya dari Bapak Insinyur Prasetyo yang akan diwakilkan oleh Bapak Sandi Eko Bramono Pujastanto selaku Kepala Subdirektorat Wilayah 1 Direktorat Sanitasi. Kepada Pak Sandi, kami silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Baginda selaku moderator. Terima kasih juga Bu Direktur Vinda, Mas Ano, Bu Kadis LH Kota Cimahi, Pak Baskoro, para stakeholder lah persampahan. Terima kasih sudah diundang acara ini. Mohon maaf tadi Pak Direktur Sanitasi nggak bisa lanjut setelah memberikan sambutan dan di awal karena beliau ada rapat dengan Bu Dirjen Cipta Karya sehingga tanpa mengurangi rasa hormat meminta saya membantu untuk masuk pada sesi tanggapan.
Jadi mungkin tadi sudah dibahas juga ya Pak Mas Ano tadi juga sudah menyampaikan, tadi Bu Direktur Vinda juga menyampaikan ya, pada prinsipnya memang tidak bisa hanya bicara masalah teknis saja, karena memang harus ada tata kelolanya. Jadi mungkin di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa memang betul bahwa teknis plus tata kelola itu sama dengan sustain. Tadi Mas Ano juga sudah menyampaikan nggak hanya teknis saja gitu ya, bahkan masalah tata kelola itu menjadi sangat penting. Nah ini memang ada satu rumusan dasar yang kita harus pegang bersama. Memang ini tidak mudah ya, karena tadi Mas Anu juga menyampaikan challenge-nya dalam dunia persampahan ini memang tidak gampang. Jadi bahasa terangnya kalau sampah ini gampang, dari dulu udah beres gitu. Nah, sampai sekarang ini belum beres gitu. Jadi memang ini tidak mudah ya. Jadi kalau dari aspek teknis plus tata kelola itu sama dengan sustain. Jadi kalau teknis saja tidak ada tata kelola, dia akan jadi monumen atau dia akan mangkrak. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau hanya tata kelola, tidak ada teknisnya, itu too good to be true untuk dapat menyelesaikan masalah sampah. Jadi teknis plus tata kelola sama dengan sustain, ini yang kita semua, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua ya di kesempatan ini untuk memegang rumus itu gitu ya. Jadi teknis saja tanpa tata kelola sama dengan mangkrak gitu. Kemudian kalau tata kelola saja tanpa teknis itu juga too good to be true untuk bisa menyelesaikan. Nah, jadi yang pertama terkait dengan masalah teknis, Bapak Ibu sekalian, izin tadi di chat room saya post mengenai 4 KPI TPST. Ini karena Kementerian PU selaku Kementerian Teknis ya harus menyampaikan ini, karena TPST skala besar untuk Kementerian PU juga ini memang hal yang belum terlalu lama, dan ini memang menjadi hal yang baru sesuai dengan situasi di lapangan. Jadi ada 4 KPI TPST Bapak Ibu sekalian. Pertama, kapasitas operasi harus sama dengan kapasitas desain. Kemudian harus dideklar mengenai jumlah residu. Misalnya ada satu program yang dikenal sebagai program ISWMP, itu minta residu hanya 12% maksimal. Kemudian juga nggak bisa libur gitu, jadi harus 7 hari seminggu. Kemudian biaya OP harus dideklar. Kalau misalnya program ISWMP itu minta Rp250.000 per ton sampah. Nah, 4 KPI sesederhana ini saja, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata tidak semua TPST mampu. Artinya saya harus menyampaikan situasi lapangannya, mungkin Bu Hanifah, Bu Kadis nanti juga bisa cerita banyak ya. Artinya perjuangan untuk menyampai minimal 4 ini adalah minimal gitu ya. Karena kalau mau lebih panjang lagi, sebenarnya ini adalah 4 ini otomatis emisi menjadi salah satu bagian di dalamnya. Jadi itu tidak common sense-nya emisinya harus masuk gitu. Artinya di luar dari 4 KPI TPST ini. Dan kemudian kami menyampaikan juga 14 kriteria teknis TPST. Tadi Pak Mas Hano juga sudah menyampaikan mengenai misalnya produk Asano, kemudian yang ditawarkan ya. Nah, tadi saya lihat di chat room ini juga banyak teman-teman dari penyedia jasa yang muncul gitu ya, tadi menawarkan produknya, silahkan saja. Ini kan forum untuk kita bersama ya. Nah, artinya ini memang ada 14 kriteria teknis TPST. Bapak Ibu sekalian, pertama juga kalau kita melakukan pembelian, maka 14 ini adalah gambaran minimal untuk kita mengetahui barang apa sih yang kita beli. Artinya untuk Bapak Ibu penyedia jasa ya, dan juga kita untuk pemerintah, waktu kita beli barang, kan tidak semua dari kita adalah sarjana teknik yang mendalami masalah mesin pengolahan sampah. Tapi kita semua harus melakukan pengadaan. Nah, oleh karenanya prinsipnya kita harus paham tata kelolanya. Jadi ini ada 14 kriteria teknis TPST Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada penyedia jasa yang menyediakan. Yang pertama adalah kapasitasnya berapa sih ton per hari. Kemudian berapa sih reduksi massa yang dihasilkan, persen berat. Berapa nih kebutuhan area yang dibutuhkan, meter persegi. Kalau beli putus berapa biaya investasi. Kemudian nomor 5, ini yang sering diumpetin oleh banyak vendor. Biaya pengoperasian, pemeliharaan, perawatan yang diklaim, satuannya rupiah per ton sampah. Yang keenam, tadi Mas Ando bahkan beliau menawarkan bukan hanya pengadaan, tapi bisa pengoperasian lah ya, artinya paket terima jadi ya, istilahnya turnkey, atau dikenal sebagai EPC atau Engineering Procurement Construction. Kalau 1 tahun beli dari si penyedia jasa itu, dioperasikan oleh dia berapa? Kalau 2 tahun berapa? Kalau 3 tahun berapa rupiah? Kemudian hasil uji emisi ya Bapak Ibu, ada padatan, cairan, gas, bising, juga ergonominya. Kemudian ke-8 portofolio, ngerjainnya udah di mana saja, mana fotonya, kapasitasnya berapa nilai kontraknya, siapa bohirnya. Nah, kemudian nomor 9 bahwa mungkin belum 100% keandalan mesin-mesin produksi dalam negeri, namun kita terus harus berupaya. Oleh karenanya nilai tingkat komponen dalam negeri termasuk yang harus dideklar. Baik yang self-declare maupun menggunakan jasa konsultansi gitu ya dengan audit
independen atau dengan menggunakan software yang dikeluarkan dari Kementerian Perindustrian. Kemudian nomor e-katalog, ini dalam mendorong transparansi dari jenis alat. Jadi artinya masukkan ke dalam lemarinya di sana. Kemudian detail design atau basic design. Tidak semua vendor menyediakan detail design karena ada unsur hak cipta. Jadi misalnya basic design saja harus ada. Kemudian kebutuhan SDM, siapa yang mengoperasikan kuantitasnya maupun kompetensinya atau kualifikasinya. Yang ke-13, garansi after sale service, siap menjadi off-taker atau keunggulan apa yang lain yang disiapkan. Dan yang terakhir adalah certificate of compliance, jadi mengenai klaim bahwa yang 13 tadi sudah menyampaikan adalah benar. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sementara karena waktu penyampaian adalah maksimal 5 menit ya, nanti kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Sandi atas tanggapannya. Tadi ada highlight dari Pak Sandi adalah teknis dan tata kelola sama dengan sustain, teknis tanpa tata kelola sama dengan monumen Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Sandi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi tanggapan dari pemerintahan Kota Cimahi yang akan diwakilkan oleh Ibu Hanifah Listiarini MHM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Kepada Ibu Rini kami silakan. Ya, terima Pak Baginda yang telah memberikan waktunya. Terima kasih Mas Sano yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa, dan juga yang terhormat Ibu Vidya dan juga Pak Sandi dan juga Pak Baskoro. Pada kesempatan ini tentunya saya sangat menyambut gembira tadi ada ulasan dari Mas Sano yang luar biasa. Kami di daerah mungkin mengalami ini sebelum ada penutupan open danting. Jadi pada tahun 2023 Kota Cimahi ini TPA kami yang adalah merupakan TPA regional yang ada di Bandung Raya terbakar. Sehingga selama hampir 2 bulan kami tidak bisa mengirimkan sampah. Tentunya Cimahi ini adalah kota kecil dan kami harus berpikir. Kata kunci satu, don't be panic. Jadi jangan panik. Tapi kita harus mencari apa yang ada di sekitar kita. Jadi kami juga melihat ternyata juga ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya adalah memang kalau kita mengolah sampah, saya kembali lagi dicerahkan dari beberapa narasumber, ternyata tentang berbicara sampah ini kita harus berbicara 5 aspek secara berbarengan, yaitu bagaimana tentang partisipasi masyarakat, bagaimana tentang teknik operasional yang tadi banyak diulas oleh Mas Sano, kemudian pembiayaan juga semuanya kita berpikir dengan uang, karena tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian peraturan dan law enforcement yang perlu kita lakukan, dan juga kelembagaan. Selama ini tentunya Pemda sangat terlena, mungkin kami juga terlena dengan metode kumpul, angkut, buang. That's it. Kemudian kita buang semuanya ke TPA. Padahal Cimahi pernah mengalami 20 tahun yang lalu dengan longsornya Li Gajah, tadi Mas Sano sudah mengadres di situ, ada 157 orang meninggal, mungkin lebih, dan 20 tahun kemudian kita belum bisa bergerak juga dengan terbakarnya TPA Sarimukti. Ini menjadi titik balik buat kami di Pemda ini. Apa sih kekuatan, sebelum kami keluar, kami melihat apa sih kekuatan pemerintah daerah. Adanya government adalah to govern, adalah mengatur. Tapi mengatur tidak mesti harus semuanya bisa. Tentunya kita harus melakukan kolaborasi dengan orang-orang atau mungkin yang memang berkepentingan di dalam pengelolaan sampah. Dan saya yakin tidak sendiri kok kita Pemda ini. Ada masyarakat, ada swasta, dan juga penggerak-penggerak sampah ini banyak. Kemudian juga kami akhirnya melakukan pada waktu tahun 2023 itu, pertama yang kami lakukan seperti tadi kata Mas Sanu, darurat. Itu mutlak, karena bingung, uang juga nggak ada, apa yang harus kita lakukan, darurat, sehingga semua orang bahwa kota dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu, apapun kita bisa lakukan. Itu yang pertama, mohon izin, mungkin teman-teman nanti kalau yang di kabupaten kota ada penutupan, langsung tetapkan darurat saja. Supaya kita bisa lebih detail lagi melihat dan lebih seksama, semua orang pasti akan melihat ke sana. Tapi tanpa kita mengatakan darurat, kalau kita ditutup, kita memang tidak punya alternatif. Nah, dengan darurat itu kami kemudian lakukan beberapa pemetaan. Yang paling penting memang pemerintah daerah harus punya database.
berapa kapasitas sampah yang harus kita kelola, yang harus menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Ini yang harus dihitung. Jadi kalau kami di Kota Cimahi punya pemetaan sampai ke level RW, karena kebetulan kami kecil, hanya 3 kecamatan dengan 312 RW, kami punya pemetaan di 312 RW. Berapa kira-kira volume sampah yang ada di setiap RW, dan siapa yang sudah bisa mengelola sampah mandiri. Sebetulnya ada. Nah, ini yang kita lakukan pemetaan. Kemudian tentunya yang paling mudah kita lakukan dan tanpa biaya yang besar adalah how to empower the people untuk mau pilah sampah. Itu adalah poin yang pertama. Dan saya yakin semua daerah kabupaten kota tidak ada yang tidak bisa melakukan itu. Jadi pilah sampah dari rumah itu menjadi wajib. Bisa menggerakkan PKK-nya, bisa menggerakkan sekolah, kesehatan dan sebagainya, silahkan sumber daya yang ada di masyarakat itu dilakukan. Kami pada waktu itu terus terang menggerakkan SKPD. SKPD kami semua melakukan bina wilayah di seluruh kelurahan untuk melakukan pemantauan pilah sampah ini. Dan kemudian juga kebetulan kami di sini ada perguruan tinggi menurunkan mahasiswanya untuk melakukan pendampingan ke masyarakat. Masyarakat lakukan pilah sampah. Dengan melakukan itu, saya juga kaget sendiri melihat hasilnya. Ternyata hampir sepertiga masalah sampah ini selesai. Bisa diselesaikan di wilayah. Karena mereka akhirnya membuat composting dan lain sebagainya, mereka secara mandiri melakukan itu. Itu adalah satu poin. Jadi teman-teman jangan langsung melihat ke teknologi, saya nggak punya uang. Sama, Cimahi juga kota kecil nggak punya uang. Tetapi kami melakukan itu, akhirnya kami melakukan empowering people untuk mau pilah sampah di masing-masing rumah. Dan sampai hari ini, memang pada waktu itu 30% keberhasilan kami untuk orang mau pilah sampah. Tetapi kemudian saya pelajari, kenapa masyarakat sudah pilah sampah, kok masih pada ngumpulin sampahnya dicampur, ternyata penggerobaknya. Sehingga tahun ini kami melakukan intervensi pada penggerobak. Penggerobak kami intervensi semuanya untuk mengangkut sampah dengan benar. Dan alhamdulillah hampir sekarang 60% masyarakat sudah mau pilah sampah. Ini baru berbicara apa yang bisa dilaksanakan tanpa uang yang banyak. Nah, setelah itu baru kita berpikiran, oh mana sih TPS kami yang bisa? Kami memang melakukan upscaling dengan mengandalkan APBD yang ada. Beberapa TPS kami yang dulunya hanya untuk mengumpulkan sampah, kami lakukan untuk pengelolaan sampah yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Nah, di dalam memilih teknologi ini menjadi penting karena kita harus tahu teknologinya apa. Kita harus tahu off-taker-nya dulu. Off-taker kita siapa? Mungkin kalau kita RDF, tapi kalau nggak ada off-taker, nanti setelah itu akan buang lagi ke TPA. Tentu kita harus mencari dulu off-taker kita apa. Nah, ternyata alhamdulillah kalau Kota Cimahi ada, kita pernah dengan pabrik tekstil, kemudian juga kami dengan Indosemen, walaupun kita jauh, tapi kita lakukan, karena untuk awal tentunya dalam mengolah sampah ini kita tidak boleh berhitung untung-untungan. Tapi bagaimana sampah itu tidak dibuang ke TPA menjadi satu poin yang harus kita lakukan. Nah, saat ini kami melakukan upscaling dengan alat yang tadi diberikan oleh Mas Sano itu di beberapa tempat di TPS kami, TPS 3R kami upscaling menjadi TPS yang dengan alat pengolahan sampah, itu ada 4 TPS yang kami lakukan upscaling, dan juga terima kasih Pak Sandi dari ISWMP kami mendapatkan satu tempat lagi yang agak lebih besar dengan 50 ton, tapi itu juga belum selesai sebetulnya. Karena tadi di kata akhir dari Mas Sano ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Karena memang berubah dari dulu hanya tukang angkut-angkut dibuang ke TPA, paling dengan sanitary landfill dan lain sebagainya. Sekarang kita harus mengoperasionalkan suatu pabrik sampah. Ini juga satu effort. Tapi saya yakin dengan ke depan kita akan lebih paham lagi dan lebih tahu lagi bagaimana kita akan mengelola sampah ini dengan baik. Dan teknologi always develop. Kita tahu untuk saat ini mungkin RDF, next mungkin ada yang lebih cocok lagi untuk kita kembangkan. Jadi kita sama-sama di Indonesia, baik itu di daerah maupun juga di pusat, kita melakukan hal yang sama untuk bagaimana bisa menyelesaikan sampah ini. Dan yang paling penting tadi adalah law enforcement. Law enforcement ini mutlak karena sebetulnya aturannya sudah ada. Perda saya yakin di masing-masing daerah juga sudah ada. Tapi memang untuk menerapkan itu butuh effort, butuh keberanian untuk tidak kalau saya bilang, supaya kita masyarakat juga tahu kami melakukan itu pada tahun 2023, kami dalam keadaan darurat itu apapun kita bisa lakukan. Karena yang memerintah, yang memegang peran adalah pemerintah.
pada waktu tahun 2023 kami melakukan law enforcement itu kurang lebih 650 pelanggar kita tangkap. Kita lakukan tipiring dengan bekerjasama dengan teman-teman di Satpol PP. Kemudian pada tahun 2025 ini kami melaksanakan 10. Sudah ada perbaikan. Karena masyarakat memang secara penahanan harus diajak mengarah ke sana dengan melakukan law enforcement. Jadi kembali lagi pemerintah itu perannya adalah to govern, adalah mengatur. Dan tentunya mengatur dengan apa? Tentunya kami tidak bisa sendiri. Kolaborasi menjadi penting. Hari ini kami sudah didukung dengan 6-7 perguruan tinggi yang akan membantu kami untuk melakukan pendampingan di lapangan. Karena tentunya yang paling penting bagaimana sebisa mungkin menyelesaikan di sumber dulu. Jadi sebelum sampai ke kita, sumber dulu beresin. Sehingga saat ini juga Kota Cimahi sudah memberikan pengalihan tanggung jawab ke wilayah 60% tolong sampahnya diselesaikan. Ini alhamdulillah sudah ada, jadi insya Allah saya yakin kalau kita bisa melakukan step by step tadi dengan 5 yang harus kita lakukan di dalam tata pengelola sampah, yaitu mulai teknik operasional, pembiayaan, partisipasi masyarakat, peraturan dengan law enforcement dan kelembagaan antara operator dan regulator harus dipisah, dan memang sudah saatnya untuk pengelolaan sampah di kabupaten kota harus sudah menjadi badan layanan umum daerah, karena di situ ada fleksibilitas pengelolaan keuangan, sehingga kita tidak pusing-pusing lagi untuk bermitra dengan yang lainnya untuk melakukan kolaborasi. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Hatur nuhun, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Ibu Rini atas tanggapannya melengkapi materi yang dipaparkan oleh Mas Ano tadi. Highlight dari Ibu Rini untuk rekan-rekan pemerintahan daerah, pertama, jangan panik, kemudian tetapkan kondisi darurat, namun dengan catatan harus memiliki data timbulan atau pemetaan data timbulan sampah untuk mengambil keputusan yang data driven, begitu ya Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari sisi akademisi kepada Bapak Dr. Eng Baskoro Lokahita STM Eng, kami silakan untuk memberikan tanggapan. Ya, paparan yang menarik dan tanggapan yang luar biasa daripada penanggap yang lain ya. Terima kasih Mas Baginda atas kesempatannya kali ini. Dan sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya kepada para senior-senior saya juga di sini. Ada Mas Ano, ada Pak Sandi, ada Bu Direktur, Bu Vinda, dan Bu Kadis, Bu Rini. Dan saya mencoba memberikan tanggapan dari perspektif yang lebih luas ya, di mana saat kita mencoba memahami permasalahan terkait lingkungan itu, kita juga tidak bisa lepas dari environment etik sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia itu juga sebuah makhluk rasional ya, yang memiliki tanggung jawab ya untuk bertindak sesuai dengan telos ekologis gitu ya. Jadi bukan merusaknya gitu ya. Dan apa yang tidak baik untuk komunitas dan alam dalam hal ini sebagai bagian dari situ, itu juga pasti tidak baik untuk individu. Nah, sehingga termasuk di sektor persampahan ini kita melihat persampahan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu relevan dengan karakteristik di mana sampah itu ditimbulkan ya. Sehingga dalam perencanaannya, penyusunan manajemennya itu tidak bisa kita generalisir gitu. Perbedaan yang signifikan itu bisa terlihat dari karakteristik urban dan rural gitu ya. Perkotaan dan pedesaan. Nah, itu sangat distinct ya perbedaannya. Nah, masyarakat rural yang mayoritas itu hidup di administrasi kabupaten itu dirasa sepanjang pengamatan saya melihat bahwa master plan di level kabupaten itu belum bisa mengakomodir karakteristik dan keunggulan desa. Nah, sehingga perlu ada penurunan master plan yang lebih rendah lagi ke level desa untuk kita bicara membedakan antara rural dan urban. Karena di kabupaten juga ada kawasan urban dan ada
tapi lebih banyak lagi adalah kawasan rural gitu ya. Nah, tapi jika kita melihat dalam konteks urbanisasi gitu ya, karena urbanisasi itu semakin pesat ya seiring pertumbuhan perekonomian, dan timbulan sampah di kawasan perkotaan itu sifatnya masif, kompleks, berbagai macam aktivitas itu lahir di situ, sehingga pendekatan eh, pengelolaan sampah ya secara tradisional berbasis komunitas itu sudah mulai tidak relevan ya. Kita membutuhkan pengelolaan sampah kawasan khususnya untuk perkotaan itu yang berbasis industri gitu ya. Ya, dengan proses industri, teknologi yang handal, efisien juga bisa direplikasi. Itu membuat pengelolaan yang masif itu lebih mudah untuk dibangun. Ya. Nah, kota yang besar itu kan melahirkan sampah itu bisa ribuan ton ya. Seperti contohnya kota Depok itu bisa di 1.300 ton per hari. Nah, untuk pengelolaan sampah sebesar itu pendekatannya hanya bisa dengan secara industri. Nah, industri ini juga memungkinkan pemrosesan itu dilakukan secara multi-stage dan multi-teknologi. Ya. Kita melihat kompleksitas dan stabilitas komposisi sampah yang sangat fluktuatif, itu hanya bisa diadres dengan model industrialisasi. Termasuk operasionalisasinya, karena 24 jam 24/7 operasional itu sudah sangat sulit untuk dikejar jika masih mengandalkan manusia sebagai tenaga utama di sektor pengolahan sampah. Nah, untuk mengakomodir itu semua, kita memerlukan desain peralatan yang handal gitu ya. Dan dalam proses desainnya itu harus melalui rekayasa dan proses engineering yang juga bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga sistem itu bisa berjalan aman, efektif, lalu bisa berkelanjutan, yang mulai dari ada shredder, separator, ataupun waste to energy ya, itu bisa diukur ya, itu didesain dari proses-proses yang terukur. Nah, tentunya rekayasa tersebut itu memperhitungkan juga karakteristik sampah lokal masing-masing daerah, gitu, kadar air, nilai kalor, dan komposisi, sehingga mempersiapkan mesin itu pun juga tidak bisa digeneralisir. Kita juga perlu tinjau bagaimana aspek keselamatan, aspek lingkungannya, keterpenuhan itu dengan baku mutu yang ada, lalu dari energi dan efisiensi, terutama yang proses termal, apakah itu menggunakan prinsip-prinsip termodinamika yang sudah betul gitu ya, material yang digunakan, lalu bagaimana recovery energi yang dilakukan. Nah, termasuk di bagian akhir adalah validasi dan uji coba, karena kita berangkat dari hitungan ya di awal dalam proses desain, dibangun, lalu divalidasi dan diuji coba. Tentunya memang namanya design capacity dan actual capacity itu sulit sama dengan gitu ya, tidak bisa sama dengan ya. Contohnya jika desain PLTU dirancang itu membutuhkan kapasitas 1000 mega, pasti provider itu akan membuat desain di 1.500 atau 1.700. Nah, itu karena ya saya selalu relate teknologi pengolahan sampah itu paling dekat sebenarnya dengan pembangkitan ya, dengan kompleksitas mesin dan mekanisme kerjasama yang bisa mirip-mirip gitu ya. Nah, terkait pembiayaan ya, itu juga bisa kita belajar ya dari kegiatan pembangkitan eh, dengan adanya blended financing tadi, dengan bantuan dana-dana dari lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, cuman yang perlu kita hati-hati itu adalah dengan tadi yang disebutkan Mas Sano ya, mungkin master plan yang bankable gitu ya. Karena eh, ini perlu diperjelas bahwa di mana itu bankable-nya gitu ya, Mas Sano. Karena gini, saat kita membawa master plan itu untuk bankable di bank konvensional sendiri itu kan fokusnya di return on investment. Nah, kalau kita bicara pelayanan publik yang harus
optimalkan efisiensi, lalu tidak ada profit di situ. Nah, master plan sendiri itu mungkin tepatnya di development bank ya, sehingga yang difokuskan itu adalah return pada development impact ya, atau RODI dan kelayakan minimum dari proyek itu. Nah, kalau kita bicara TPST-nya sendiri, tempat pengolahan di mana bisnis itu paling banyak terjadi, TPST-nya atau kegiatan pengangkutannya. Jadi bagian di dalam masing-masing kegiatan pengelolaan sampah. Nah, itu bisa kita masuk ke bagaimana supaya bisnis modelnya itu bankable di baik bank konvensional maupun development bank. Nah, sehingga melihat bankability ini kita bukan semata-mata lihat dari sisi profitabilitasnya saja ya, melainkan kita juga harus melihat antara kombinasi dari kelayakan teknis, lalu manfaat dari pembangunan tersebut, benefitnya, dan kapasitas pengelolaan risiko ya, karena kita masih melihat pengelolaan sampah ini menjadi sebuah bisnis yang cukup high risk, sehingga sudut pandang dan campur tangan pemerintah lalu user itu menjadi input yang paling penting kerjasama. Nah, cukup kalau dari saya mungkin sekian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Highlight bagaimana master plan terutama harus mengakomodir kemampuan desa karena tentu langkah yang diambil akan berbeda antara kondisi perdesaan dan perkotaan. Kemudian juga perlu diperhatikan juga kehati-hatian dalam pembuatan master plan ini, terutama apabila akan dijadikan sebuah bankable master plan. Terakhir juga Bapak Skoro meng-highlight bagaimana sebagai manusia kita harus memahami apa yang tidak baik untuk lingkungan, maka tentu tidak akan baik juga untuk individu masing-masing.